Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas sinar pengenannya melalui media online ini kita bisa bertatap muka walaupun hanya melalui alat komunikasi ini. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur. Om-om yang saya hormati, saya pertama selaku pribadi dan selaku koordinator wilayah FES Sulteng ini menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada kita semua. Walaupun kita yang hadir ini berjumlah 10 orang, ya mungkin teman-teman yang lain atau om yang lain belum sempat bergabung, tapi ada yang bergabung sekaligus di satu tempat, yaitu di Mabes. Ada Om Firdaus, Om Aco, Om Dayat, Om Anton, Om Taufan, Om Arsad, Om Nando, Om Misto, dan Om Yanus Pale-Pele. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di acara Halal Bihalal ini. Om-om yang saya hormati, di acara ini saya memahami bahwa di komunitas ini kita dari berbagai macam agama, suku, tapi kita tidak melihat itu, kita melihat satu. Walaupun kegiatannya ini kegiatan kita yang muslim, saya berharap teman-teman non-muslim juga bisa bergabung di kegiatan ini. Karena kita secara nasionalis saja berpikir bahwa kita tidak melihat itu, tapi kita melihat persaudaraan kita dari manapun dia, di siapa orangnya, ketika masuk di komunitas ini, maka itu sudah menjadi saudara kita. Makanya ada pepatah atau moto kita kemarin, dari bukan siapa-siapa menjadi saudara. Itu yang harus kita pegang. Yang berikut, kita yang teman-teman atau om-om yang muslim, pada kesempatan ini, di acara kita ini kemarin kita mengambil tema dengan halal bihalal kita rajut tali silaturahmi kita di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Artinya, walaupun ada penghalang kita atau COVID ini, tapi kita tidak tetap kita bisa bertemu. Ya, saya walaupun dekat Palu dengan Parigi, ini tidak bisa berangkat, tidak bisa ke Palu karena begitu takutnya kita dengan ini. Tapi kita bisa bertemu apakah melalui handphone, melalui WA, sekarang lagi lebih booming lagi melalui aplikasi Zoom. Jadi tadi ide ini muncul dari situ. Makanya ketika saya ditelepon oleh disampaikan oleh Pak Om Aco, virus atau COVID-19 ini banyak hikmat yang bisa kita petik dari ini. Artinya kita jangan juga terlalu takut, tapi kita juga harus waspada bahwa ujian yang diberikan oleh oleh Allah, oleh Tuhan yang kita ini, bahwa kita membuat kita lebih mawas diri, lebih waspada. Yang pertama, bagi teman-teman atau om-om yang muslim, kemarin kita dilarang untuk melaksanakan ibadah di rumah ibadah atau di masjid. Tujuannya adalah bagaimana kita dengan keluarga di rumah masing-masing bisa sama-sama beribadah, bisa berkumpul sama-sama. Yang kemarin mungkin kita berpisah-pisah melakukan kegiatan ibadah, baik yang sholat tarawih berjamaah, mungkin sholat Jumat di tempat ibadah, tapi sekarang dengan adanya virus ini,
kita betul-betul selama 1 bulan kumpul bersama keluarga, ya sholat di rumah masing-masing. Bahkan saya terus terang kemarin juga, saya tidak sholat di masjid, tapi saya sholat id di rumah dengan keluarga. Saya sudah jadi imam, kemudian baca khutbah masing-masing di rumah. Jadi ini hikmah yang bisa kita ambil. Sehingga saya berharap teman-teman yang muslim juga bisa memaknai ini, bahwa dengan adanya ini bukan kita berarti dilarang untuk beribadah ke masjid, tapi memang kita harus waspada dengan adanya ini. Nah, jadi kalau kemarin kita selalu hanya menjadi makmum, nah sekarang kita sudah harus bisa menjadi imam. Jadi ini yang teman-teman yang muslim. Saya yakin juga teman-teman yang non-muslim, sahabat-sahabat saya yang non-muslim juga seperti itu. Yang mungkin kemarin kita yang Kristen dia selalu ke gereja, hanya mungkin hadir, jarang kita membuka Injil. Tapi dengan adanya ini, ya yang jelas kita pasti akan di rumah membuka kitab suci kita, dan pasti sudah akan membaca. Kalau mungkin kita kemarin hanya hadir terus di tempat-tempat jamaat kita, tapi dengan adanya ini kita harus sudah bisa. Kalau orang bilang bisa khutbah sendiri apa kecil-kecil, sudah harus kita mampu seperti itu. Jadi itu yang mungkin ya menjadi intinya daripada pertemuan kita hari ini, bahwa dengan adanya virus ini jangan membuat kita memutuskan hubungan komunikasi, tapi kita tetap selalu berkomunikasi, selalu ada kontak walaupun hanya melalui media sosial. Yang terakhir, saya pertama menyampaikan kepada kita semua bahwa di komunitas ini yang kita utamakan adalah persaudaraan. Yang jelas, dimanapun, apapun bentuknya komunitas, pasti ada suka dan dukanya. Jadi, kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang yang membuat kita bisa tersinggung, saya yakin, saya harap teman-teman semua bisa memakluminya. Kekurangan kita, ya sudah begitulah. Ini komunitas ini tidak seperti organisasi yang lain, organisasi resmi. Pengurusnya harus betul-betul standby 1x24 jam, aktif. Yang jelas kita ini, saya punya keinginan, walaupun saya tidak ada, tapi banyak teman-teman yang lain. Artinya kalau di DPR ada pemimpinan kolegial, kita juga seperti itu. Walaupun kita tidak ada, saya tidak ada, tapi ada teman-teman yang lain bisa jalan. Dan itu barangkali harapan-harapan saya. Ya, sampaikan kepada kita semua bahwa setelah kita melaksanakan kegiatan family gathering kemarin, kepengurusan yang periode kedua ini, saya masih dipercaya untuk menjadi koordinator. Itu dalam waktu, kalau sudah aman ini, kita akan lengkapi kepengurusannya. Apakah memang keinginan teman-teman bagaimana komposisi pengurus, apakah masih menggunakan komposisi pengurus kita yang kemarin yang periode pertama, atau ada revisi, saya serahkan sepenuhnya kepada anggota. Dan yang berikut, tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa salah satu program kita di 2020 ini adalah melaksanakan kegiatan family gathering. Yang ditunjuk itu adalah Korda Luwuk. Nah, namun kita harus ingat bahwa di tahun ini juga pelaksanaan family gathering untuk Celebes itu tahun 2020 itu di Tator, Sulawesi Selatan. Oleh karena itu mungkin akan kita bicarakan, kebetulan ada Om Isto hadir ini, kita akan bicarakan dengan pengurus mana kita ikuti, apakah di saat tahun ini kita melaksanakan 2 kegiatan itu sekaligus, atau salah satunya itu nanti akan disampaikan kepada Korda Luwuk, sehingga saya selaku koordinator menyampaikan apresiasi kepada Luwuk. Begitu diputuskan Luwuk menjadi tuan rumah
untuk Family Gathering 2020 itu Lux sudah siap dan sudah mulai jalan, tempat pelaksanaan bahkan kepanitiaan sudah mulai juga dipersiapkan. Jadi itu barangkali yang dapat disampaikan sebagai koordinator wilayah, menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bila ada hal-hal yang tidak berkenan selama kepengurusan periode yang pertama, saya mohon untuk dimaafkan. Demikian, saya iri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.